Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Orang tua itu mengenakan pakaian brokat dan tampak kaya, namanya Ji Chuan, dan dia adalah kepala Aula Tianbao. Statusnya tidak jauh berbeda dengan 9 tetua. Dalam sekte, setiap posisi adalah lobak dan lubang. Jika Anda mengumpulkan cukup banyak jasa untuk mempromosikan posisi, jika Anda tidak memiliki posisi, Anda tidak akan pernah dipromosikan. Ji Chuan berkata dengan ringan, sejauh yang saya tahu, saat ini ada 37 orang di sekte yang telah dipromosikan menjadi wakil ketua aula, tetapi mereka masih menunggu lowongan. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali putra ini telah membuat prestasi besar dan dapat dipromosikan secara luar biasa, dia hanya bisa menunggu dalam antrean. Dengan memberikan kontribusi kelas 1, bisakah kamu dipromosikan ke jabatan wakil ketua aula? Su Yi berpikir. Tidak buruk Ji Chuan memandang Su Yi dengan pandangan main-main, namun, penghargaan kelas 1 tidak begitu mudah untuk dimenangkan. Setelah Anda memasuki sekte, Anda bisa menjadi diaken aula tur malam dengan pengecualian, yang merupakan berkah besar, jangan lakukan itu. Pikirkan langkah selanjutnya ke Langi. Cinta. Anak muda, tidak mungkin menjadi begitu ambisius. Su Yi tersenyum dan tidak membantah. Ingat URL. Itu tergantung pada manusia, siapa yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya satu langkah ke langit di dunia. Namun, dia saat ini tidak tertarik dengan promosi, dan segera berkata saya bermaksud mengubah semua pencapaian ini menjadi obat ajaib yang dibutuhkan untuk kultivasi dan penyembuhan. Semakin berharga semakin baik. Ji Chuan terkejut, mengangguk dan berkata, ya, bagimu, yang terpenting adalah kultivasimu, bukan keserakahan akan otoritas dan promosi. Ikut denganku. Ketika dia meninggalkan Aula Tianbao, semua pencapaian Su Yi telah habis. Semua diganti dengan obat ajaib. Ada beberapa barang langka di antara mereka. Menurut perhitungan Su Yi, jika obat-obatan ajaib ini disempurnakan secara menyeluruh, luka-lukanya dapat disembuhkan hingga sekitar 60%, dan Daoxing dapat dipulihkan hingga hampir setengah dari levelnya. Ketika saya memiliki kesempatan berikutnya, saya perlu mengumpulkan beberapa jasa. Benda ini, seperti uang, dapat ditukar dengan segala macam hal yang Anda inginkan di sekte. Su Yi berpikir dalam hati. Ada banyak dan beragam cara untuk mengumpulkan pahala. Cara paling langsung adalah menerima dan menyelesaikan misi sekte. Sekte-sekte itu memiliki tugas yang berbeda, dan pencapaian yang sesuai tidak sama. Ketika keturunan King Wu Divine Court pergi berlatih, kebanyakan dari mereka akan menerima beberapa tugas sekte terlebih dahulu, dan menyelesaikannya satu persatu dalam perjalanan. Tempat untuk menerima misi sekte terletak di Aula Tianbao. Su Yi berencana meluangkan waktu untuk melakukannya lagi untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan tugas kelas 1 yang sesuai dengan statusnya. Xiao Jian, Palace Master Ji Chuan adalah orang dari Great Elder. Meskipun sikapnya agak buruk sebelumnya, dia adalah orang yang baik. Anda tidak perlu peduli dengan kata-katanya yang dingin. Dalam perjalanan, Tai Wenjing menjelaskan dengan sabar. Su Yi tertegun sejenak, tetapi tiba-tiba hatinya tersentuh, dan dia bertanya dengan serius, Penatua Tai, maafkan saya karena mengambil kebebasan, saya ingin bertanya, mengapa Anda merawat saya seperti ini? Tai Wenjing tercengang dan berkata, bukankah saya mengatakannya, Anda adalah orang yang saya bawa kembali ke sekte, dan kami berada dalam masalah bersama. Bagaimana saya bisa mengabaikan Anda ketika Anda mengalami masalah di sekte? Setelah beberapa saat, sementara dia menertawakan dirinya sendiri, saya adalah penatua yang paling tidak berguna di kabinet Zongmen, dan saya tidak memiliki ambisi besar, tetapi saya sangat bangga dapat membawa orang luar biasa seperti Anda kembali ke Zongmen. Dalam pikiran, Xing, bangga, mengatakan itu, dia tertawa, sejujurnya, dalam hati saya telah menganggap Anda sebagai murid dekat saya sendiri. Saya tidak meminta Anda untuk berterima kasih kepada saya hanya ingin membantu Anda, dan berharap suatu hari Anda akan dapat mengguncang segalanya. Aktif, tidak hanya di Zong Pintu, tetapi juga untuk bersinar di seluruh benua Vulkan Selatan. Mengatakan itu, Tai Wenjing menunjukkan ekspresi kerinduan, dalam hidupku,
jalan telah berhenti di ranah penciptaan, dan aku tidak melakukan apapun di sekte, dan tidak ada yang benar-benar menganggapku serius. Tapi kamu berbeda. Kamu memiliki darah naga lilin, dan cepat atau lambat kamu akan bisa terbang ke langit. Pada saat itu, tidak peduli siapa yang melihatku, mereka harus memujiku karena kebijaksanaan mereka. Bagaimanapun, Tai Wenjing tertawa. Su Yi juga tersenyum. Dia mungkin sudah memahami mentalitas Tai Wenjing. Xiao Jian benar-benar terkenal di pengadilan ilahi Qingwu. Beberapa petinggi penyendiri, serta murid luar peringkat terendah di sekte, telah mendengar nama ini. Semuanya terkait dengan pertempuran puncak Lingzhu. Dalam pertempuran ini, Xiao Jian, yang berpura-pura menjadi Su Yi, menunjukkan kecemerlangannya dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa, yang menyebabkan banyak diskusi di sekte tersebut. Prestise Su Yi juga didirikan di sini. Dan fakta bahwa dia berdedikasi untuk berkultivasi Tao, tidak mau diganggu oleh masalah, dan akhirnya secara sukarela mundur dari puncak Lingzhu, menyebabkan banyak simpati dan kemarahan. Ini adalah pengaruh. Itulah yang ingin dicapai Su Yi. Setelah kejadian ini, dia yakin apakah itu kepala sekolah, tetua ketiga, atau tetua pertama, bahkan jika dia menyusahkan dirinya sendiri di masa depan, dia akan lebih berhati-hati dan tidak akan berani bertindak gegabah. Yang paling penting adalah bahwa setelah kejadian ini, dia, seorang pendatang baru, nyaris tidak berhenti di sekte tersebut. Meski masih berdiri goyah, Su Yi tidak terburu-buru. Dengan kemampuannya, tidak sulit untuk menggigit dan merebut otoritas pengadilan ilahi Qingwu selangkah demi selangkah. Bukannya Anda tidak ingin melakukannya, tetapi Anda tidak ingin membuang waktu dan energi Anda untuk hal-hal seperti itu. Hanya mengikuti arus. Waktu berlalu, lebih dari 10 hari telah berlalu. Puncak Komatsu. Ini adalah situs 9 tetua Tai Wenjing, yang telah ditempati secara eksklusif olehnya di masa lalu. Tidak peduli apa, Tai Wenjing adalah penatua kabinet, dan dia masih dewa tingkat tinggi di ranah penciptaan, itu wajar untuk menempati gunung untuk berlatih. Dan hari ini, Su Yi berlatih di puncak Xiaosong. Tai Wenjing secara khusus mengatur sebuah gua untuknya. Pinus hijau dan pisang raja ditanam di luar gua, dan jalan gunung berliku dari gua. Di tebing di satu sisi, semua jenis bunga dan tanaman eksotis ditanam, serta mata air terbang, air terjun, paviliun, dan paviliun. Lingkungan cukup sepi. Selain itu, Tiu Wenjing juga mengatur beberapa pembangkit tenaga listrik abadi di sekte untuk memainkan peran tugas. Seperti membersihkan goa, menata peralatan, memasak teh dan menuangkan air, menjalankan tugas dan menyampaikan pesan, serta memangkas bunga dan rumput, mereka melakukan tugasnya masing-masing. Di antaranya adalah beberapa banshees yang indah dan mengharukan. Ini membuat Su Yi merasa bahwa meskipun status Tai Wenjing di sekte tidak terlalu baik, sebagai tetua kabinet, lelaki tua ini masih tahu bagaimana menikmatinya. Apa yang membuat Su Yi mengerutkan kening adalah bahwa bahkan jika dia meninggalkan puncak Lingzhu dan berlatih di situs Tiu Wenjing, aura misterius dan tidak jelas masih mengikutinya seperti bayangan. Kapanpun dia bermeditasi, atau melakukan sesuatu, dia dapat mendeteksi pancaran pengamatan diam-diam itu. Sampai sekarang, dia bahkan menyimpulkan bahwa nafas itu berasal dari burung biru berwajah manusia. Dengan wajah wanita tua yang keriput dan jelek. Burung biru ini telah muncul beberapa kali di puncak Xiaosong. Meskipun keberadaannya tersembunyi, itu masih diperhatikan oleh Su Yi, sehingga dapat disimpulkan bahwa burung biru ini adalah orang yang telah mengamatinya secara diam-diam. Setelah mengkonfirmasi masalah ini, ketika Su Yi mengobrol dengan Tai Wenjing, dia tampaknya dengan santai menyatakan bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentang karakter di alam sekte yang didominasi dewa. Tiu Wenjing tahu segalanya. Dari para dewa dan tuan yang diperkenalkan oleh Tai Wenjing, Su Yi segera menyimpulkan identitas burung biru berwajah manusia. Taois, Hui Qing. Seorang master dari satu pemurnian, seorang budak tua di samping leluhur Hua Hongzhen. Bertahun-tahun yang lalu, Hua Hongzhen pergi bepergian sendirian, sementara budak tua Hui Qing tinggal di sekte dan melayani di aula tur malam. Dan tubuh biru tua ini adalah burung biru yang merumput di langit dengan wajah manusia. Pada titik ini,
Su Yi akhirnya mengerti siapa yang telah mengawasinya secara diam-diam sejak dia memasuki pengadilan ilahi Qingwu. Kuzen ini sebenarnya mengundang dewa-dewa untuk memantaunya secara diam-diam. Sepertinya dia masih meragukan identitasku. Su Yi diam-diam berkata. Pada saat ini, dia sedang duduk di guanya. Diakon Xiao, wakil Aula Master Huang memiliki perintah, silakan pergi ke Aula Yeyu besok pagi untuk bertemu. Di luar gua, suara hormat seorang bansi terdengar. Ini baik. Su Yi setuju. Setengah bulan yang lalu, ketika pertempuran di puncak Lingzu berakhir, Wakil Ketua Aula Huang Changting menjelaskan bahwa setengah bulan kemudian, dia ingin Su Yi pergi bersamanya untuk melakukan misi. Tapi sampai sekarang, Su Yi tidak tahu apa misi ini. Dini hari berikutnya. Istana Malam. Ketika Su Yi tiba, Wakil Ketua Aula Huang Changting, Diaken Ganhu, dan 3 orang kuat lainnya yang memegang posisi, Yeyusen, di Istana Yeyu semuanya menunggu di sana. Melihat Xiao Jian, wajah Ganhu tiba-tiba berubah muram. Saat itu, dalam pertempuran puncak Lingzu, dia dikalahkan oleh Su Yi, yang membuatnya dipermalukan dan menjadi bahan tertawaan sekte tersebut. 3 dewa pengembara malam lainnya, 2 pria dan 1 wanita, tidak acuh ketika mereka melihat Su Yi tiba. Semua orang ada di sini, sekarang saya akan mengumumkan misi ini. Huang Changting berkata dengan sungguh-sungguh, misi ini terkait dengan menyelidiki jejak seseorang. Menurut informasi yang dapat dipercaya, orang ini pernah muncul di dekat Gunung Tandus Tiane, di Nanhuo Shenzhou, dan kemungkinan besar dia telah melarikan diri ke kedalaman Gunung Tandus Tiane. Ketika saya mendengar ini, ada keributan di lapangan. Wajah 3 dewa pengembara malam berubah. Karena Gunung Tandus Tiane ini adalah tempat yang terkenal dan ganas di Nanhuo Shenzhou. Di antara mereka, ada bencana dan bahaya yang cukup mengancam para dewa. Jangan khawatir, yang harus kita lakukan dalam misi ini adalah mencari petunjuk dan mencari jejak orang itu. Selama kita menemukan jejak orang itu, bukan giliran kita untuk melakukannya sendiri. Huang Changting melihat ketakutan di hati semua orang secara sekilas. Wakil kepala balai, siapa orang itu? Ganhu tidak bisa tidak bertanya. Huang Changting mengeluarkan slip batu giok, telapak tangannya mengerahkan kekuatan, dan slip batu giok tiba-tiba bersinar, mencerminkan potret. Dalam potret itu, ada seorang pria berjubah dengan pipi pucat dan kurus serta rambut panjang yang berantakan. Ada gumpalan hukum ketertiban yang gelap dan berkabut, dan di belakangnya, Phoenix mayat hidup yang berkibar dan terbang dalam kegelapan tercermin. Ketika dia melihat potret ini, pupil Su Yi menyusut dengan tenang, dan hatinya terkejut. Ini adalah Kaisar Luo Qing. Kakak laki-laki Luo Xuanji, yang telah mengguncang setiap era, dapat disebut keberadaan mitos. Bahkan ada legenda, alam abadi, Qingdi dihormati. Dalam perjalanan Su Yi ke domain dewa, ada banyak musuh besar yang menghalanginya. Saudara Luo Qingdi dan Luo Xuanji pernah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung sampai mati, hanya untuk memberi Su Yi kesempatan untuk bertahan hidup. Sejak itu, Su Yi benar-benar kehilangan kontak dengan Kaisar Luo Qing dan Luo Xuanji. Saya bahkan tidak tahu apakah keduanya hidup atau mati. Pada saat ini, ketika dia melihat potret Kaisar Luo Qing, Su Yi terkejut dan tidak bisa menahan nafas lega. Hidup baik-baik saja. Apakah Diaken Xiao mengenali orang ini? Tiba-tiba, Huang Changting bertanya, dia memperhatikan bahwa Su Yi melihat potret itu sedikit berbeda. Tidak tahu. Su Yi menggelengkan kepalanya. Huang Changting mendengus dan berkata pikirkan juga, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan, dan perlu tindakan penguasa para dewa untuk membunuhnya. Bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Setelah beberapa kata, semua orang yang hadir merasa ngeri, keberadaan seperti apa yang seharusnya menjadi tujuannya kali ini, dan hanya karakter tingkat dewa tingkat tinggi yang perlu melakukannya sendiri. Wakil Hallmaster, siapa orang yang kita cari kali ini? Dewa pengembara malam mau tak mau bertanya. Dia adalah karakter seperti penjaga di sisi pendosa Su Yi. Kekuatannya cukup kuat untuk mengalahkan sebagian besar dewa di dunia. Huang Changting berkata, namun, dia terluka parah dalam perjalanan untuk menangkap bintang. Dikatakan bahwa sekarang hanya ada sisa jiwanya yang tersisa,
dan sekarang dia seperti anjing hilang yang hanya bisa bersembunyi di Tibet dan bertahan hidup. Ayo pergi dulu, dan aku akan memberitahumu tentang misi ini di jalan. Karena itu, Huang Changting telah berbalik dan berjalan di luar aula utama. Yang lain mengikuti. Pada hari yang sama, Huang Changting menggunakan kapal harta karun untuk membawa Suyi dan Ganhu, dia Ken Tur 2 malam, dan Dewa Tur 3 malam, untuk meninggalkan pengadilan Dewa Qingwu dan pergi ke Gunung Tandus Tiane. Di kapal harta karun, Suyi tenggelam dalam pikirannya. Tugas menemukan Kaisar Luo Qing kali ini bukan hanya pengadilan ilahi Qingwu. Ada juga banyak raksasa top lainnya di Nanhuo Shenzhou. Pengadilan Iblis Juetian, Pengadilan Iblis Jiusuan, Paviliun Pedang Donghua dan sebagainya. Pasukan besar ini telah bertindak, dan mereka mengirim pasukan besar dan kecil yang berafiliasi dengan bawahan masing-masing untuk bertindak bersama untuk memblokir semua pintu masuk ke Gunung Tandus Tiane. Selain itu, ada sejumlah karakter tingkat dewa yang duduk di belakang. 2 tetua tingkat dewa dari Pengadilan Ilahi Qingwu dikirim kemarin. Kali ini, dia dan Huang Changting, orang-orang yang mengunjungi kuil di malam hari, akan bertindak sebagai pionir dan memasuki Gunung Tandus Tiane untuk menyelidiki petunjuk. Singkatnya, orang-orang ini bertindak sebagai mata-mata. Jika Anda menemukan jejak Kaisar Luo Qing, para dewa itu akan melakukannya sendiri. Tampaknya cedera Kaisar Luo Qing sangat serius. Jika tidak akan sulit untuk menghindari ditemukan dengan caranya. Tapi sekarang, dia terjebak di pegunungan Tiane yang tandus, dan situasinya ditakdirkan untuk tidak optimis. Suyi mengerutkan kening. Wakil Ketua Aula, itu berarti apakah kita berhasil atau gagal dalam operasi ini, kita bisa mendapatkan prestasi kelas 1. Ya, bagaimanapun juga, kami juga mempertaruhkan hidup kami untuk pergi ke Gunung Tandus Tiane. Tidak ada pujian, dan ada kerja keras. Tidak jauh, Huang Changting sedang berbicara dengan Ganhu dan yang lainnya. Adapun Suyi, dia diabaikan dan dibiarkan kedinginan oleh mereka. Suyi juga tidak peduli. Dia sedang memikirkan bagaimana menyelamatkan Kaisar Luo Qing setelah dia mencapai Gunung Tandus Tiane. Setelah 1 hari, di malam hari, malam akan datang. Di depan Gunung Tandus Tiane. Di bawah kepemimpinan Huang Changting, Suyi dan rombongannya bertemu dengan 2 dewa dari Pengadilan Ilahi Qingwu. Seorang lelaki tua kerdil dengan wajah seperti anak kecil. Seorang pria berbaju hitam dengan penampilan kuyu dan mahkota tinggi. Mereka adalah tetua Qingwu Senting, Rong Yue dan Li Sanming. Keduanya adalah dewa-dewa 5 penyempurnaan alam abadi. Pada tingkat dewa-dewa, meskipun bukan yang terbaik, itu sudah merupakan eksistensi kuno yang nyata. Dalam operasi ini, kamu harus berhati-hati. Begitu kamu menghadapi bahaya, kamu harus segera menghancurkan surat bantuan. Rong Yue, yang dibuat oleh Tong Yanhe, memperingatkan. Huang Changting dengan hormat menerima perintah. Kemudian, tepat ketika dia akan membawa Suyi, Ganhu, dan yang lainnya beraksi. Tiba-tiba, Li Sanming, yang telah lama terdiam, membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu Xiao Jian? Dia menatap Suyi dengan dingin. Tepat. Suyi berkata, aku ingin tahu apa yang diperintahkan leluhur. Cucuku Li Xiaoyun, yang bukan penerus, dikalahkan olehmu. Li Sanming berkata dengan suara serak. Tepat. Suyi mengangguk. Li Sanming terdiam beberapa saat, dan menatap Suyi dalam-dalam. Operasi ini, kamu harus kembali hidup-hidup. Aku tidak menginginkanmu, keturunan dari garis keturunan naga lilin, apa yang terjadi di pegunungan Tandus Tian. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, kalian pergi. Suyi menangkupkan tangannya, mengikuti Huang Changting dan yang lainnya untuk memulai aksi, menuju Gunung Tandus Tiane. Deken Xiao, selamat, bisa mendapatkan perhatian dari leluhur Sanming, ini adalah berkah yang tidak bisa dinikmati orang lain. Dalam perjalanan, Ganhu tersenyum dan membuka mulutnya. Sepertinya ucapan selamat, tapi ekspresinya penuh dengan schadenfreude. Ekspresi Suyi tenang, dan dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan. Dia selalu tidak suka berdebat dengan orang, dan jika sesuatu terjadi, dia akan melakukannya secara langsung. Namun, saya harus mengatakan bahwa sikap tetua tertinggi Li Sanming agak menarik.
Sepertinya memiliki pandangan yang berbeda tentang diriku. Setelah memasuki Gunung Tandustiane, semua orang harus berhati-hati. Huang Changting berkata dengan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, ikuti perintahku. Siapapun yang berani bergerak tanpa izin, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Semua orang tercengang dan mengangguk. Gunung Tandustiane sangat besar dan membentang tanpa henti. Ini adalah tempat yang terkenal dan ganas di Nanhuo Shenzhou. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, banyak dewa juga kehilangan nyawa di dalamnya. Pada saat ini, senja sudah dalam, dan malam akan segera tiba. Langit di atas Gunung Tandustiane diselimuti lapisan kabut hitam yang tebal. Kadang-kadang, kilat aneh berwarna darah muncul di awan di langit, menerangi pegunungan seperti darah, dan langit dan bumi berwarna merah, anehnya menyusup ke orang-orang. Di luar Gunung Tandustiane, ada beberapa raksasa top yang telah memblokir pintu masuk. Selain itu, ada lebih banyak dewa yang bertanggung jawab. Ada lusinan tim seperti Suyi dan yang lainnya melayani sebagai pos terdepan. 1 jam kemudian, di lembah tandus di pegunungan, kabut perak memenuhi udara, menghalau malam. Melihat lebih dekat, kabut perak disebarkan oleh obat ajaib. Obat gaib itu berbentuk seperti pohon kecil dengan tinggi sekitar 1 kaki. Benang sari penuh dengan cahaya, bersinar dengan cahaya perak, keharuman yang melimpah, mengungkapkan pesona suci. Obat ajaib di alam ciptaan. Dalam kegelapan di kejauhan, mata Ganhu terbakar, dia menjilat lidahnya, meneteskan air liur. Jangan bertindak gegabah, selama tempat lahirnya fetis, pasti ada bahaya yang mengintai. Huang Changting berkata, tiba-tiba menoleh untuk melihat Suyi, dia Ken Xiao, pergi dan ambil obat ajaib itu. Begitu kata-kata ini keluar, Ganhu mau tidak mau menunjukkan ekspresi Schadenfreude. Mata 3 dewa pengembara malam lainnya juga menjadi aneh. Jangan khawatir, jika ada bahaya, saya akan membantu Anda menyelesaikannya, dan saya tidak akan pernah membiarkan Anda salah. Huang Changting menghibur dengan hangat. Suyi tersenyum dan berjalan mendekat. Baru saja mencabut obat ajaib itu. Selama periode ini, Huang Changting, Ganhu dan lain-lain sudah siap menghadapi segala macam kemungkinan bahaya. Apa yang membuat mereka tercengang adalah sampai Suyi kembali dengan obat ajaib, tidak ada gerakan sama sekali. Ini apa yang terjadi di sini? Harimau kering sedikit terpana. Apakah kamu benar-benar ingin melihatku dalam masalah? Suyi melirik Ganhu. Ekspresi Ganhu membeku, alisnya berkerut, dan dia berkata, semua orang berasal dari keluarga yang sama, bagaimana aku bisa melihatmu mengalami kecelakaan? Suyi hanya tersenyum dan melemparkan obat ajaib ke Huang Changting, wakil kepala balai, obat ajaib yang kamu inginkan. Awalnya, dia seharusnya senang mendapatkan obat ajaib tanpa risiko apapun, tetapi wajah Huang Changting jauh lebih jelek. Karena tindakan Suyi melemparkan obat ajaib itu seperti memberi sedekah kepada pengemis di jalan, itu membuatnya merasa bahwa martabatnya sangat tersinggung. Kalau begitu aku benar-benar ingin lebih berterima kasih pada Ken Xiao. Mengambil napas dalam-dalam, Huang Changting menyingkirkan obat ajaib itu, dan berkata sambil tersenyum, saya sangat optimis tentang Anda. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Suyi. Gerakan ini sangat mirip dengan para tetua yang mendorong generasi muda. Tapi dia dihindari oleh Suyi tanpa jejak, dan berkata, mereka semua dari sekte yang sama. Wakil kepala aula tidak perlu mengucapkan terima kasih. Waktu tidak bisa ditunda. Lebih baik kita bertindak dalam waktu. Tangan kanan Huang Changting membeku di udara. Semua orang dapat melihat bahwa tindakannya saat ini sangat memalukan dan memalukan. Baik. Huang Changting perlahan menarik kembali tangan kanannya, kilatan mematikan di kedalaman matanya, dan berkata, ayo pergi. Karena itu, dia sudah menuju ke kejauhan. Diakon Xiao, kamu telah sangat menyinggung wakil kepala aula. Kamu harus berhati-hati di jalan berikutnya. Transmisi suara aneh Yin dan yang harimau kering, dengan senyum lebar. Suyi mengabaikannya. 3 dewa pengembara malam lainnya sangat diam, dan dengan bijak tidak mencampur adukan tit for tat yang tak terlihat ini. Apakah itu Huang Changting, Ganhu, atau Xiao Jian, tidak ada yang bisa menyinggung mereka,
dan mereka tidak berani campur tangan sama sekali. Segera setelah mereka pergi, seekor burung biru dengan wajah manusia muncul tanpa suara. Itu adalah pengadilan ilahi King Wu, dewa ilahi Yilian, Hui King. Seorang budak tua di samping Hua Hongzhen. Sosoknya melintas, dan itu datang langsung ke tempat Su Yi mengambil obat ajaib tadi. Ledakan. Tanah runtuh dan tanah beterbangan. Dan jauh di bawah tanah, sebuah gua besar terbuka. Di liang, ada mayat besar. Saat burung biru berwajah manusia itu mengangkat tangannya dan meraihnya, mayat besar itu dikeluarkan. Itu adalah binatang buas dalam bentuk ular sanca raksasa, dan ditutupi dengan sisik berwarna darah yang pekat. Binatang itu utuh, tetapi jiwanya telah musnah. Piton berdarah jahat ini setidaknya memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa rata-rata, tetapi sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia diam-diam dilenyapkan oleh anak itu. Sepasang burung biru dengan wajah manusia tiba-tiba menjadi cerah dan menakutkan. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh dewa yang lebih rendah? Seperti yang diharapkan, anak ini punya rahasia besar. Cahaya dingin melintas di mata burung biru. Kali ini, saya akan melihat berapa banyak kekurangan yang akan Anda ungkapkan. Jika ada masalah jangan salahkan kursi ini karena membunuh Anda. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.